Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mutiara Hanum Anissa dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang modernisasi dan globalisasi. Modernisasi adalah suatu proses perubahan dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju atau masa kini. Proses tersebut merupakan pergeseran sikap dan mentalitas sebagai masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Ciri-ciri modern. Yang pertama, memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Yang kedua, menyatakan pendapat atau opini mengenai lingkungan sendiri atau kejadian yang terjadi jauh di luar lingkungan, serta dapat bersikap demokratis. Yang ketiga, menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. Yang keempat, memiliki perencanaan dan pengorganisasian. Yang kelima, percaya diri. Yang keenam, perhitungan. Yang ketujuh, menghargai harkat hidup manusia lain. Yang kedelapan, lebih percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kesembilan, menjunjung tinggi suatu sikap di mana imbalan yang diterima seseorang haruslah sesuai dengan prestasinya di masyarakat. Syarat-syarat modernisasi. Menurut Sarjono Sukanto, terdapat syarat-syarat modernisasi, yaitu cara berpikir ilmiah yang sudah tertanam kuat dalam kalangan pemerintah maupun masyarakat luas. Yang kedua, sistem administrasi. Negara yang baik dan benar mewujudkan birokrasi. Yang ketiga, sistem pengumpulan data yang baik, teratur, dan persamaan dan perbedaan modernisasi, westernisasi, dan sekularisasi. Persamaannya mempunyai kepentingan soal duniawi, berasal dari barat, merupakan hasil perbandingan dari berbagai aspek kehidupan manusia yang dirasionalkan, merupakan proses perubahan. Kalau yang perubahan atau yang perbedaan, mutlak ada dan diperlukan setiap negara. Tidak mempersoalkan nilai keagamaan, proses perkembangan nilai keagamaan. Mutlak pembaratan, tidak mempertentangkan antara kebudayaan barat atau lokal. Bentuk barat sebagai salah satu kemungkinan satu-satunya. Kalau yang sekularisasi, perbedaannya berorientasi pada duniawi, tidak terikat pada nilai agama dan bersifat ilmiah. Proses perkembangan dan terjadi di bidang keagamaan. Yang kedua, globalisasi. Globalisasi atau mendunia adalah suatu proses perubahan sosial yang menyebabkan sekelompok orang atau suatu negara saling dihubungkan dan saling membutuhkan dengan masyarakat atau negara lain akibat kemajuan teknologi, komunikasi, dan seluruh penjuru dunia. Dampak positif dari globalisasi antara lain, berkembangnya pengetahuan dan teknologi, mempertinggi pandangan hidup kerja, sampai saat ini ekonomi yang semakin tinggi, sedangkan dampak negatifnya merupakan fenomena sosial hingga pola kehidupan konsumtif tentu menjadi faktor yang merugikan. Karakteristik globalisasi. Robin Zahen dan Paul Kennedy berpendapat bahwa globalisasi adalah seperangkat transformasi yang saling Karakteristik globalisasi menurut Robin Zahen dan Paul Kennedy berpendapat bahwa globalisasi adalah seperangkat transformasi yang saling memperkuat dunia. Seperangkat transformasi ini merupakan suatu karakteristik yang meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Yang kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan, pembagian pekerjaan yang baru secara internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam Organisasi Perdagangan Dunia. Yang ketiga, peningkatan interaksi budaya melalui perkembangan media massa. Yang keempat, meningkatnya masalah bersama, misalnya dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan permasalahan lazim lainnya seperti AIDS, flu babi, flu burung. Kemudian proses globalisasi.
Globalisasi muncul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan adanya akal yang dimiliki manusia membuat ilmu pengetahuan terus mengalami kemajuan. Bahkan jika semula hanya bisa berkirim pesan pada satu orang, kini kita berbagi pesan pada banyak orang langsung dengan adanya fasilitas grup yang disediakan. Kemajuan teknologi akhirnya mendorong banyak inovasi di kehidupan sosial masyarakat. Faktor pendorongnya ada 3. Yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, semakin terbukanya sistem perekonomian negara-negara di dunia. Yang ketiga, mengglobalkan pasar uang. Teori-teori globalisasi. Para globalisasi percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi konkret terhadap perjuangannya orang atau lembaga di seluruh dunia. Para tradisionalisasi percaya bahwa globalisasi hanyalah sebuah mitos dan jikapun benar adanya fenomena tersebut hanya dibesar-besarkan. Para transformalis berada di antara para globalisasi dan tradisional. Gejala-gejala globalisasi di Indonesia. Yang pertama, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Penemuan telepon sebagai alat teknologi, penemuan alat transportasi, penemuan peralatan kantor, pemanfaatan sumber-sumber energi yang dapat diperbarui. Yang kedua, bidang ekonomi. Jenis globalisasi ekonomi menurut Tanri Abeng ada 4. Yang pertama, globalisasi produksi. Yang kedua, globalisasi tenaga kerja. Yang ketiga, globalisasi jaringan informasi. Yang keempat, globalisasi perdagangan. Yang ketiga, bidang politik. Bidang politik dengan teknologi informasi lewat berbagai media komunikasi, kita dapat belajar dan mengambil hal-hal baik dari negara-negara asing untuk dapat menyempurnakan demokrasi yang sedang kita bangun. Yang keempat, bidang budaya. Bidang budaya terjadi dalam bidang gaya hidup dan identitas manusia. Contohnya, seperti bertemunya budaya-budaya dunia pada satu situasi yang sama akibat adanya traveling. Yang kelima, bidang agama. Globalisasi di bidang agama lebih berfokus pada aplikasi ajaran agama dalam konteks kekinian tanpa melanggar atau menabrak akidah-akidah Islam. Sekian dari penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.